Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak siapkan buku paketnya untuk menyimak pelajaran ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Jadi di sini Benny meminta tolong kepada petugas sekolah, ya, tentunya dengan menggunakan kalimat permintaan tolong. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Tentunya kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak, kelas, guru, dan lainnya. Karena anak-anak di rumah, anak-anak bisa mencoba membuat kalimat permintaan tolong kepada saudara atau orang tua. Perhatikan gambar berikut. Tulislah kalimat sederhana. Gunakan kata minta tolong. Ini ada contoh gambar dan kalian diminta membuat kalimat permintaan tolong berdasarkan gambar. Nih contoh gambar yang pertama ya. Ini kalimat permintaan tolongnya. Pak, saya meminta tolong untuk mengambilkan kunci gudang, kata Benny. Benny meminta tolong kepada petugas untuk mengambilkan kunci gudang. Ini contohnya ada Meli dan Siti minta tolong untuk mengambilkan tanah liat. Kalimat permintaan tolongnya, Meli, tolong ambilkan tanah liat itu, kata Siti. Ini artinya Siti meminta tolong kepada Meli untuk mengambilkan tanah liat. Ini, Benny, tolong bantu aku mengangkat meja ini, kata Udin. Itu maknanya berarti Udin meminta tolong kepada Benny untuk membantu mengangkat meja. Ini untuk yang keempat yaitu Bu, tolong ambilkan saya kertas untuk Bu Citra, kata Udin. Ini Udin meminta kertas untuk Bu Citra, ya. Siti, tolong sapu taman di depan kelasmu ya, kata Agus. Ini Agus petugasnya meminta Siti untuk menyapu taman di depan kelas. Kemudian yang keenam, Benny, tolong bantu aku mengangkat ember ini, kata Meli. Nah, di situ Meli meminta tolong kepada Benny untuk mengangkat ember. Nah, untuk contoh-contoh yang lain ada di buku paket, bisa digunakan sebagai latihan. Apakah benda berikut ini ada di sekitarmu? Nah, jika ada, coba ukur benda tersebut. Tuliskan hasilnya di buku tulis kalian. Jadi hasil pengukuran dari gambar-gambar ini yang ada di rumah. Nah, di situ contohnya sapu, pintu, jendela, meja, kemoceng, papan tulis. Nah, itu diukur menggunakan penggaris dan ditulis di buku tulis. Nah, sekarang Bu Guru mau mengingatkan lagi seperti materi yang kemarin ya. Kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, itu artinya 1 meter, misalnya ada benda yang panjangnya 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, ini lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut ini. Guru akan mencontohkan. Di sini 4 meter sama dengan titik-titik centimeter. Caranya ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu 4 dikali 100 cm.
sama dengan 400 cm. Cara yang kedua, 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Jadi 4 kali ya. Sama dengan 400 cm. Nah, berarti 4 meter sama dengan 400 cm. Lalu bagaimana jika kebalikannya ya? Sekarang jika kebalikannya yaitu 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, ini Ibu Guru contohkan ya. 300 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya 300 dibagi 100. Nah, biar lebih sederhana, kalau ada nolnya bisa dicorek nolnya. Di situ corek 2. Yang depan, yang belakang juga dicorek 2. Kemudian setelah itu tinggal 3 dibagi 1 sama dengan 3. Karena semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, itu berarti 300 cm sama dengan 3 meter. Nah, itu tadi anak-anak cara untuk mengubah satuan dari cm menjadi meter atau sebaliknya. Benny dan teman-temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Nah, coba lakukan seperti Benny. Nah, caranya sangat mudah anak-anak ya. Diperhatikan berikut ini. Nah, ini perhatikan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan tanah liat dan air. Kemudian yang kedua, gunakan sarung tangan elastis. Yang ketiga, tentukan pola yang akan dibuat. Keempat, ambil tanah liat secukupnya. Kelima, basahi tanah liat dengan air secukupnya. Keenam, tanah liat dibuat jangan encer. Itu tadi. Di sini perhatikan langkah-langkah tersebut, kemudian lakukan langkah berikut. Yang pertama, buat pilinan di atas meja. Nah, dibuat memanjang. Kemudian buat lempengan lingkaran sebagai alas. Kemudian lilitkan di atas lempengan. Keempat, rapikan dengan butsir. Yang kelima, selesaikan bentuk dengan pilinan. Nah, itu contoh cara membuat vas bunga dari tanah liat. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Nah, kira-kira untuk apa ya daun kelapanya? Nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar ketupat. Nah, daun kelapa tadi salah satu manfaatnya yaitu digunakan untuk membuat cangkang ketupat. Ini langkah-langkah cara membuatnya. Anak-anak nanti bisa cari di YouTube dan memperagakannya bersama orang tua atau saudaranya di rumah. Nah, ini contoh langkah-langkah membuat ketupat dari janur. Janur itu daun kelapa yang masih muda ya anak-anak ya. Yang masih muda, yang masih berwarna kuning, kekuningan itu, hijau kekuningan. Nah, cara membuatnya yang pertama, gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang kedua, ambil sisi janur satu lagi seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah.
Kemudian yang ketiga, buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang sampai susunan janur. Yang kelima, masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tangan. Yang keenam, teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah yang sama dengan janur yang satu lagi. Itu tadi langkah-langkah dalam membuat ketupat. Nanti anak-anak dipraktekkan di rumah bisa membuat ketupat dengan janur. Kalau tidak ada janur, anak-anak bisa menggunakan pita Jepang. Ya, hasilnya nanti difotokan dikirim ke WA-nya Bu Guru. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Nah, ini contohnya ya. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Nah, itu contoh daun yang dapat dimanfaatkan. Cobalah untuk mengukur panjang tangkai daun. Catat hasilnya pada kolom berikut dalam ukuran satuan cm. Nah, coba kalian isi ya, cari 5 contoh daun yang ada di sekitar kalian, lalu kalian ukur panjangnya menggunakan penggaris. Beni telah selesai membuat ketupat. Kemudian Beni mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Nah, ini ada puisi ya anak-anak yang berjudul Ketupat Lebaran. Mari kalian simak contoh membaca puisi yang baik dan benar. Bu Guru akan contohkan. Ketupat Lebaran. Ketupat Lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat Lebaran dengan sambal goreng hati. Tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah, itu tadi contoh pembacaan puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Setiap puisi ada kata-kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Yuk kita pelajari makna kata-kata yang ada dalam puisi tadi. Kata yang pertama adalah kata ketupat. Di sini artinya ketupat adalah dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Nah, itu arti dari kata ketupat. Lalu di puisi tadi juga ada kata opor. Di sini opor artinya gulai ayam atau itik dan sebagainya, berkuah santan kental. Nah, itu makna arti dari kata opor. Lalu dalam puisi tadi ada kata santap. Nah, santap kira-kira apa ya artinya? Nah, di sini santap artinya memakan atau meminum. Jadi meminum atau memakan sesuatu itu bisa disebut dengan santap.
Kemudian ada kata apa lagi ya? Di sini ada kata nikmat. Nah, biasanya dalam kalimat makanan itu nikmat. Nah, nikmat di sini artinya enak atau lezat. Lalu berikutnya ada kata gurih. Nah, di sini ikan goreng itu sangat gurih. Nah, di sini gurih artinya enak rasanya ya. Anak-anak, di sini temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Nah, di situ ada kata memakan, meminum, dibuat dari beras. Nah, seperti kata-kata yang ditemukan dalam puisi tadi ya, ditemukan dalam kotak huruf acak ini. Nanti dikerjakan di buku tulis. Nah, anak-anak, sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang puisi ya. Di sini, puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Ciri-ciri puisi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bait-bait. Satu bait biasanya terdiri. Jadi kalau seperti contoh puisi yang tadi belum dalam bait-bait, besok kalian akan mempelajarinya di kelas yang lebih tinggi, yaitu membuat puisi dalam beberapa bait. Sekarang yang ketiga yaitu cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa. Jadi membacanya itu menggunakan intonasi yang tepat. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi, yaitu artikulasi atau lafal, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi yaitu saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru, atau pengucapan kata jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan artikulasi. Sedangkan intonasi, suara jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu peran. Atau tinggi rendahnya nada saat membaca. Sedangkan yang terakhir, ekspresi itu adalah raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Jadi kalau seperti puisi tadi itu kan ketupat lebaran, itu wajahnya itu harus berekspresi senang. Beda kalau misalnya seperti puisi yang isinya tentang sesuatu yang sedih, ekspresinya juga harus sedih. Demikian tadi materi pelajaran di tema 5 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 ini. Jangan lupa untuk LKS-nya yang pembelajaran 3 dan 4 juga harus dikerjakan. Oke? Karena penilaiannya yang terbanyak soal-soalnya latihan soal itu di LKS. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.